Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan Dewan Pengatur Waktu serta para peserta debat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikannya sehingga kita dapat berkumpul di acara debat kali ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya Niswa Aulia selaku moderator pada acara debat kali ini akan memandu jalannya debat kali ini dengan mosi debat, ketersediaan fasilitas menentukan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi. Peserta debat kali ini akan dibagi menjadi dua tim, yaitu tim afirmasi dan juga tim oposisi. Perlu saya informasikan bahwa acara debat kali ini diadakan untuk menjembatani adanya perbedaan dari kedua narasumber. Diharapkan dengan adanya forum debat kali ini, kedua tim bisa menjelaskan persepsi masing-masing sehingga terbangun diskusi yang menarik. Berikut akan saya bacakan aturan debat yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta debat. Yang pertama yaitu jangka waktu yang dimiliki masing-masing pembicara untuk menyampaikan argumennya yaitu 7 menit 20 detik dan pidato penutup atau kesimpulan 4 menit 20 detik. Kemudian, jika pembicara masih tetap memaparkan argumennya sementara waktu yang diberikan telah habis, maka argumen tersebut secara otomatis tidak akan dinilai oleh Dewan Juri. Kemudian yang ketiga, setiap peserta dilarang menyerang secara pribadi, menggunakan bahasa kasar, dan atau menyinggung sara terhadap peserta lainnya. Untuk mengawali jalannya debat kali ini, mari kita membukanya dengan berdoa bersama-sama dengan harapan debat dapat terlaksana dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita beranjak kepada pembicara satu tim afirmatif, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Dewan Pengatur Waktu Saudari Erlina Puji Wulandari untuk dapat memaparkan sistematika waktu debat yang bisa digunakan oleh para pembicara, oleh masing-masing pembicara. Kepada Saudari Erlina Puji Wulandari, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Erlina Puji Wulandari selaku pencatat waktu dalam perdebatan kali ini. Di sini saya akan memberikan informasi terkait penggunaan waktu yang digunakan oleh masing-masing tim pembicara, baik dari tim pembicara apositif, afirmatif maupun oposisi. Saya akan memberikan tanda berupa bel, yaitu bel 1 kali untuk menandakan mulainya argumen dari pembicara dan sebagai tanda berakhirnya waktu yang telah diberikan. Bel 2 kali menandakan waktu untuk interupsi dan bel 3 kali menandakan waktu pembicara kurang dari 1 menit. Baik, terima kasih kepada Dewan Pengatur Waktu yang sudah memaparkan sistematika waktu yang bisa digunakan oleh para pembicara dalam acara debat kali ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara satu tim afirmasi untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dewan Juri yang terhormat dan tim lawan yang kami muliakan, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota yang terdapat dalam tim afirmatif. Yang pertama ada saya, Salsabila Nadif, sebagai pembicara pertama, yang akan menyampaikan definisi mosi, memberikan batasan, serta memberikan argumen. Yang kedua ada Leoni Mawar sebagai pembicara dua yang akan menyanggah dari argumen tim lawan, serta memberikan argumennya dan menguatkan argumen pembicara pertama. Dan ketiga ada Rike Setianingrum sebagai pembicara tiga yang akan menyanggah argumen dari tim lawan dan memperkuat argumen dari pembicara pertama dan kedua dari tim afirmatif. Mosi yang akan dibawakan pada perdebatan kali ini yaitu ketersediaan fasilitas menentukan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi.
Penjabaran tentang judul MOS yaitu adanya fasilitas memberikan pembelajaran daring selama pandemi ini akan memberikan efektivitas kepada siswa dalam belajar. Dan pada MOS kali ini akan diberikan batasan hingga selama belajar daring. Ya, pertama, pada masa pandemi saat ini, pemerintah meliburkan semua sekolah yang ada di Indonesia karena pemerintah tidak ingin memperluasnya penyebaran virus corona ini atau COVID-19. Maka pemerintah melakukan pembelajaran daring yang dilakukan dari rumah dan guru dari saat pembelajaran daring sendiri adalah orang tua dari masing-masing murid. Dan terkadang guru juga akan melakukan pertemuan tatap muka melalui online seperti melalui online Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya. Pada saat pembelajaran daring dari rumah, pemerintah juga akan memberikan subsidi kuota untuk bagi seluruh siswa ataupun guru. Untuk guru juga mendapatkan subsidi dari pemerintah apabila beberapa sekolah yang telah memasuki daerah zona hijau, maka pemerintah akan memperbolehkan siswa dan guru bertatap muka secara langsung. Dan pemerintah juga menghimbau sekolah harus tetap melakukan protokol kesehatan sesuai apa yang telah diperintah. Selanjutnya, beberapa siswa juga memiliki beberapa kendala atau keterbatasan fasilitas yang ada di lingkungan rumahnya, termasuk kuota internet ataupun media elektronik sebagai sarana yang akan digunakan dalam pembelajaran saat daring, seperti handphone ataupun laptop. Banyak juga siswa yang saat pembelajaran daring kurang memiliki fasilitas yang cukup dan kurang memadai. Maka pembelajaran yang akan diadakan selama daring ini bagi mereka kuranglah efektif dan mempersulit mereka untuk mengakses pembelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah atau guru yang mengajarkan materi pada mereka. Maka apabila ada fasilitas yang cukup memadai bagi siswa tersebut, maka pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik dan efektif, maka membuat siswa tersebut merasa pembelajaran tersebut itu berguna bagi mereka dan bermanfaat. Pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar. Apabila pemerintah dan sekolah dapat memberikan fasilitas kepada siswanya yang kurang mampu, maka pembelajaran mereka yang diadakan secara daring akan berjalan dengan baik dan efektif dan membuat para siswa memiliki semangat untuk belajar dan terus-menerus dengan semangat yang mereka miliki untuk mencapai cita-cita yang telah mereka inginkan selama ini. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Dewan juri dan hadirin, pembicara 1 tim afirmatif menghabiskan waktu 5 menit 16 detik. Masih ada sisa kurang lebih 2 menit. Apakah dari tim pembicara 1 ingin menambahkan? Cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Berarti tim
Tim afirmatif 1 menghabiskan waktu selama 5 menit 16 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara 1 tim afirmasi atas paparan argumennya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara 1 tim oposisi untuk menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya dari kelompok tim oposisi 1. Yang pertama ada saya salah satu yang akan membacakan definisi mosi dan juga menyanggah argumen dari tim lawan yang pertama. Yang kedua ada Nada Sagita Nurani Fals sebagai pembicara 2 yang akan menyanggah argumen lawan dan juga memberikan argumen yang baru. Yang ketiga ada Saftiko Nurrahman sebagai pembicara ketiga yang akan menyanggah argumen tim lawan dan juga memperkuat argumen tim oposisi. Memang betul bahwa selama masa pandemi ini sebagian besar aspek kehidupan masyarakat dilakukan secara daring atau dilakukan dari rumah. Mengingat hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Segala bentuk kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah. Siswa belajar dilakukan secara online atau daring, bahkan tenaga pengajar pun juga melakukan tugasnya dilakukan dari rumah maupun dilakukan secara daring. Selama belajar mengajar dari rumah, banyak yang mengeluh bahwa belajar online dianggap kurang efektif karena fasilitas yang tidak lengkap. Padahal nyatanya keefektifan belajar tidak hanya dihitung dari keefektifan belajar tidak hanya diukur dari fasilitas yang mereka gunakan. Efektif tidaknya juga ditentukan dari faktor lain. Salah satunya adalah dari dalam diri sendiri. Karena pada dasarnya fasilitas belajar hanyalah media pendukung dan yang menjadi kunci utama keefektifan belajar seseorang yaitu dari diri mereka sendiri. Ada beberapa faktor yang menentukan keefektifan belajar. Salah satunya adalah motivasi belajar. Motivasi ini berasal dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi ini merupakan suatu hal yang menggerakkan keinginan mereka terhadap sesuatu. Apabila mereka memiliki motivasi yang baik, mau di rumah maupun secara tatap muka maupun secara langsung atau tatap muka, tidak akan mengganggu atau menentukan keefektifan belajar mereka. Percuma fasilitas pembelajaran mereka lengkap dan baik, namun motivasi belajar mereka masih sangat rendah. Kita lihat saja berbagai kasus atau permasalahan yang dihadapi atau dirasakan selama belajar dari rumah. Siswa atau guru banyak yang mengeluh bahwa fasilitas yang mereka punyai atau yang mereka dapatkan tidak mendukung untuk pembelajaran secara daring. Nyatanya bahwa hal ini karena motivasi belajar mereka yang kurang. Pemerintah pun juga memberikan kuota maupun pelayanan pembelajaran yang baik kepada siswanya. Bahkan ada beberapa guru yang memberikan fasilitas belajar berupa mendatangi rumah siswanya secara langsung. Padahal yang menentukan keefektifan belajar mereka yaitu dari dalam diri sendiri. Dari dalam sendiri ini didorong karena adanya motivasi.
Kita lihat saja contoh kasus atau permasalahan yang banyak siswa atau bahkan mahasiswa yang maaf, saya tidak bisa masuk karena sinyal ataupun yang lain. Padahal mereka sendiri yang tidak memiliki inisiatif untuk mencari atau berupaya agar mereka dapat mengikuti pelajaran. Mereka menyepelekan pembelajaran online ini karena motivasi mereka atau kesadaran mereka terhadap situasi seperti ini yang kurang baik. Mereka sengaja atau melakukan tindakan seperti mengikuti pembelajaran secara daring dengan memasuki ruangan atau ruangan Zoom terlambat. Hal ini sebagai contoh bahwa motivasi belajar mereka sangatlah kurang. Tidak hanya itu saja, pastinya karena situasi seperti ini, guru memberikan kesempatan atau memberikan kelonggaran bagi siswanya untuk mengumpulkan tugas, mungkin diberikan waktu yang agak lama. Namun nyatanya banyak siswa atau bahkan mahasiswa yang mengumpulkan tugas melebihi batas waktu yang diberikan. Mereka memberikan alasan bahwa susah sinyal ataupun bahkan kekurangan fasilitas, misalnya tidak memiliki laptop ataupun yang lain. Padahal guru sudah memberikan tenggat waktu yang cukup lama. Bahkan ada banyak guru atau tenaga pengajar yang memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki fasilitas untuk mengerjakan tugas semampunya. Misalkan siswa A atau mahasiswa A tidak memiliki laptop, diberikan kesempatan untuk menulisnya. Nah, berarti ini bukan dari fasilitasnya yang kurang baik, namun karena motivasi belajar mereka yang sangat rendah. Motivasi ini juga akan menggerakkan kesadaran mereka. Jadi secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahwa motivasi itu merupakan penentu dari keefektifan belajar seseorang. Jadi saya sebagai pembicara satu tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh moderator kali ini. Terima kasih. Dewan juri dan hadirin, pembicara satu dari tim oposisi menghabiskan waktu 6 menit 42 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara satu tim oposisi atas paparan argumennya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pembicara dua tim afirmasi untuk dapat menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Lewani Mawar Cahayaningrum, pembicara 2 dari tim afirmatif. Saya di sini akan memberikan argumen dan sedikit menyanggah tentang pendapat dari pembicara satu tim oposisi. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu tim afirmatif, selama masa pandemi ini, pemerintah meliburkan semua sekolah dan melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan menggunakan sarana belajar online seperti HP, laptop, tablet, dan sarana belajar online yang lainnya. Oleh karena itu, setiap siswa dan guru sebaiknya memiliki salah satu dari sekian sarana belajar online yang saya sebutkan tadi, agar pembelajaran secara daring dapat terlaksanakan dengan baik dan efektif. Tetapi, jika ketersediaan fasilitas pembelajaran secara daring tidak memadai, apakah siswa dan guru akan dapat mengikuti pembelajaran daring dengan efektif? Tentunya tidak. Ketersediaan fasilitas dalam pembelajaran daring sangat penting, karena
Jika tidak memiliki sarana belajar online, maka siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran, begitupun dengan guru. Siswa tidak akan mendapatkan materi dari guru dan tidak dapat memahami materi yang telah diberikan. Misalnya saja seperti di Bandung, sekitar 300.000 atau 9,35% siswa dari TK, SD, SMP terkendala dalam pembelajaran daring dikarenakan tidak memiliki sarana belajar online selama 4 bulan pelaksanaan pembelajaran daring. Jadi selama 4 bulan pembelajaran daring tersebut, siswa yang terkendala dalam mengikuti daring karena tidak memiliki sarana belajar online itu melakukan pembelajaran secara luring. Luring itu luar jaringan. Luring di sini maksudnya adalah siswa mendapatkan modul dari pihak sekolah melalui jasa pengiriman. Jadi dikirimin materi atau modul dari sekolah ke rumah siswanya tersebut. Pemerintah Bandung menyarankan untuk meminjamkan perangkat sekolah kepada para siswa yang tidak memiliki sarana untuk pembelajaran secara daring. Orang tua siswa tersebut akan mewakili dengan menandatangani berita acara peminjaman alat elektronik yang kemudian akan digunakan oleh siswa untuk melaksanakan pembelajaran daring. Solusi ini bertujuan agar siswa dapat mengikuti pembelajaran secara daring dengan efektif, lancar, dan setara dengan teman-temannya. Kemendikbud juga menyediakan fasilitas penunjang pembelajaran daring. Salah satu contohnya adalah sistem pembelajaran daring atau yang dikenal dengan nama SPADA untuk mahasiswa. Di dalamnya terdapat berbagai pengetahuan dan bahan materi perkuliahan dari berbagai universitas di Indonesia. Tidak hanya dari Indonesia, tetapi bahan materi juga tersedia dari mancanegara. Dengan adanya fasilitas tersebut, mahasiswa dapat belajar dengan efektif karena materi yang akan dipelajari lengkap. Karena tidak hanya dari Indonesia, ada dari universitas di mancanegara, jadi wawasannya itu bisa lebih luas dan bahan materinya itu bisa lebih lengkap. Selain fasilitas tersebut, pemerintah juga menyediakan bantuan berupa pulsa atau kuota internet untuk setiap siswa, mahasiswa, guru, dan dosen agar dapat mengakses pembelajaran daring dengan mudah dan efektif. Walaupun mungkin tidak semua kartu provider mendapatkan bantuan kuota, atau mungkin setiap kartu provider mendapatkan bantuan kuota atau pulsa gratis dari pemerintah, tetapi ada yang tidak bisa diakses. Tetapi sebenarnya masih itu salah satu fasilitas yang menguntungkan. Jadi dapat membantu siswa atau guru, mahasiswa, dan dosen yang mungkin rumahnya jauh dari kota atau jauh dari tempat untuk beli kuota tersebut. Jadi itu sebenarnya dapat sangat membantu. Karena kan bantuan kuota dari pemerintah kan juga tidak sedikit. Dan siswa, guru, mahasiswa, dan dosen juga lebih banyak menggunakan platform belajar online seperti Zoom, Google Meet, atau ada yang menggunakan WA Group, tetapi lebih banyak menggunakan Zoom dan Google Meet. Jadi bantuan kuota itu sangat membantu. Terus tadi dari oposisi 1 mengatakan tentang motivasi belajar siswa. Sebenarnya, walaupun motivasi belajar siswa dan mahasiswa masih sangat rendah, dengan adanya fasilitas yang memadai, maka
akan meningkatkan motivasi dan semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran dan belajar dengan giat. Jadi dengan adanya fasilitas yang memadai, seperti saya sendiri contohnya, dengan adanya fasilitas yang memadai, ya bisa memberi motivasi dan lebih semangat. Jadi memang tidak semua fasilitas itu bisa memberi motivasi dan semangat, dan tidak setiap siswa dan mahasiswa dapat termotivasi hanya dengan adanya fasilitas yang memadai. Tetapi ada sebagian siswa dan mahasiswa yang termotivasi dengan adanya fasilitas yang memadai tersebut. Jadi di sini saya sangat setuju dengan pilihan mosi ketersediaan fasilitas Pembicara 2 dari tim afirmatif telah menggunakan waktunya dengan maksimal, yaitu 7 menit 20 detik. Baik, kepada pembicara 2, tim afirmasi, saya ucapkan terima kasih untuk paparan argumennya. Selanjutnya, saya persilakan kepada pembicara 2, tim oposisi untuk dapat menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya Nada Sagita Nurani Fales, tim oposisi 2. Saya menyanggah argumentasi dari afirmatif 2, yaitu Saudara Leoni Mawar. Menurut saya, fasilitas belajar tidak hanya berupa media elektronik saja. Buku pelajaran pun juga merupakan fasilitas pembelajaran, dan masih banyak fasilitas dalam bentuk lainnya. Jika media elektronik dijadikan tolak ukur suatu pembelajaran berjalan efektif atau tidak, saya kurang setuju. Seperti yang kita ketahui, berita akhir-akhir ini di media massa, seperti contohnya, mahasiswa atau siswa yang tidak memiliki fasilitas seperti HP, laptop, tablet, dan elektronik lainnya, mereka bisa bergabung atau belajar bersama dengan temannya yang mempunyai fasilitas tersebut. Kembali lagi pada individu masing-masing bahwa yang mempengaruhi pembelajaran efektif atau tidak itu bukan dari segi fasilitas, tetapi dari dalam diri individu itu sendiri. Semangat belajar yang dimiliki setiap individu mempengaruhi pembelajaran berjalan efektif atau tidak. Karena jika mahasiswa atau siswa memiliki semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, apapun akan dilakukan. Jika tidak mempunyai fasilitas elektronik, mereka bisa bergabung dengan teman-temannya yang memiliki fasilitas tersebut. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan jaringan yang stabil dengan berpindah ke tempat lain. Bahkan, ada juga orang tua yang rela mencari hutangan untuk mendapatkan fasilitas untuk anaknya. Hal ini dikarenakan adanya semangat belajar dan berusaha. Selain itu, mereka bisa menggunakan buku-buku yang mereka miliki untuk mempermudah mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh instansi pendidikan atau sekolahan, yang tidak hanya mengandalkan internet sebagai sumber materi belajar. Kemudian tidak hanya itu, sekolah pun juga memberikan keringanan untuk siswa-siswanya atau mahasiswanya dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Seperti contohnya, sekolah mengeluarkan kebijakan diperbolehkan mengambil soal di sekolah, kemudian dikerjakan dan diberi batasan waktu.
sekitar 3 sampai dengan 7 hari. Kemudian siswa tersebut disuruh kembali lagi ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya siswa ataupun mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas elektronik dapat melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh sekolahan atau instansi pendidikan. Dan tentunya hal tersebut mempermudah siswa dan mahasiswanya. Karena juga percuma saja jika seorang mahasiswa atau siswa memiliki fasilitas yang terpenuhi tetapi semangat ingin belajar atau mengikuti pelajaran tidak ada. Hal tersebut saya rasa juga tidak akan menciptakan pembelajaran yang efektif. Seperti pada contohnya saya sendiri. Terkadang saya merasa bosan dengan pembelajaran daring. Memiliki fasilitas yang bisa dibilang memadai. Tetapi jika saya tidak memiliki semangat belajar, pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Terkadang saya juga tidak memperhatikan apa yang disampaikan dosen. Bahkan saya juga bergabung dengan Zoom, terkadang terlambat. Dan bukan hanya saya saja, teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Padahal mereka memiliki fasilitas yang mewadahi. Tetapi tanpa adanya semangat ingin belajar, saya rasa pembelajaran pun juga tidak akan berjalan dengan efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Dewan juri dan hadirin, pembicara 2 dari tim oposisi menghabiskan waktu pidatonya selama 4 menit 27 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara 2 tim oposisi atas paparan argumennya. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara 3 tim afirmasi untuk dapat menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja saya akan menanggapi pernyataan dari pembicara apositif yang mengatakan bahwa keefektivitasan belajar secara daring tidak ditentukan dari keberadaan fasilitas pendukung, tetapi dari pribadi masing-masing. Memang keberadaan fasilitas pendukung di sini merupakan media pendukung. Tetapi media pendukung dalam pembelajaran daring ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan selama masa pandemi ini. Saja saat kita pembelajaran daring tidak mempunyai fasilitas yang mendukung seperti handphone, lalu bagaimana cara kita mengakses atau mendapatkan informasi-informasi yang diberikan oleh dosen-dosen kita ataupun guru-guru kita. Fasilitas di sini itu digunakan sebagai sarana komunikasi, mencari informasi, dan juga saat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Oleh karena itu, saya tekankan lagi bahwa fasilitas ini memang hanyalah sebuah media pendukung, tetapi kedudukannya atau keberadaannya itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan saat adanya pandemi ini. Menanggapi pernyataan lain lagi bahwa tugas bisa diambil di sekolah dan juga bisa dikumpulkan di sekolah. Nah, itu hanya beberapa sekolah yang berada di zona hijau. Tetapi di Indonesia ini banyak sekali sekolah-sekolah yang berada di zona merah dan zona kuning, yang mengharuskan mereka untuk tetap belajar secara daring. Dan secara daring ini tentu saja diharuskan memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk pembelajaran daring selama masa pandemi. Tadi pembicara tim apositif juga mengatakan bahwa jika bisa mencari sinyal di tempat-tempat tertentu.
Nah, sama saja, sinyal ini merupakan fasilitas juga. Jadi, ketersediaan fasilitas itu sangat menentukan keefektivitasan pembelajaran daring selama masa pandemi. Belajar jarak jauh itu bukan hanya sekedar memindahkan tempat duduk yang tadinya berada di ruang kelas di sekolah dan berpindah ke meja belajar yang ada di rumah. Tetapi pembelajaran jarak jauh ini juga membutuhkan model pembelajaran dengan didukung adanya fasilitas-fasilitas pendukung. Fasilitas-fasilitas pendukung ini bisa seperti kuota internet, aplikasi-aplikasi penunjang seperti WhatsApp yang kita gunakan untuk komunikasi dengan dosen kita ataupun dengan guru kita, juga Zoom, Google Meet, ataupun YouTube, Google, dan masih banyak hal yang bisa kita gunakan. Selain itu, kita juga membutuhkan piranti keras seperti laptop, komputer, gawai, dan lain sebagainya. Nah, fasilitas pendukung jarak jauh ini sangatlah dibutuhkan oleh guru dan juga siswa. Pasalnya, jika pembelajaran daring tidak ada fasilitas-fasilitas pendukungnya, tentu saja keefektivitasan saat pembelajaran itu sangatlah rendah. Seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua kami, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 3 fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh. Salah satunya yaitu melalui Indonesia Higher Education and Research Network atau INHEREN. INHEREN ini digunakan sebagai learning network. Pemerintah juga menyiapkan layanan pendidikan, yaitu IDREN, dan juga sistem pembelajaran daring atau SPADA untuk mahasiswa. Nah, SPADA ini digunakan oleh mahasiswa ketika mahasiswa merasa sulit untuk mengakses pembelajaran. Jika SPADA ini digunakan oleh banyak universitas kita juga mempunyai layanan seperti SPADA, yaitu ELITA. Di ELITA kita bisa mengakses banyak sekali sarana-sarana yang kita gunakan untuk pembelajaran daring. Misalnya mengupload tugas, atau kita mendapatkan materi-materi dari dosen. Nah, tidak hanya jika tersedia fasilitas, tentu saja akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Seperti tadi yang sudah dicontohkan, yaitu dua saudara Putri Ramadhani 11 tahun yang bersekolah di SD Randu, Cepogo, Boyolali, dan adiknya Akila 4 tahun yang masuk TK, dia itu harus mengungsi untuk bisa mengikuti pelajaran daring. Pasalnya dalam keluarganya hanya memiliki sarana untuk berkomunikasi saja, tidak bisa mengakses internet. Dan fakta lain juga ditemukan di dalam jurnal atau di dalam website asumsi.co dengan judul Kesenjangan Akses Amat Besar Program Belajar dari Daring Belum Berhasil. Nah, di situ disebutkan bahwa ada 28% itu siswa yang bisa menggunakan daring. 66% siswa itu masih menggunakan media tulis lalu dikumpulkan. Dan 6%-nya itu adalah siswa yang tidak mau belajar sama sekali. Nah, masalah ini juga diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Pak Nadiem Makarim. Beliau mengatakan dalam channel YouTube-nya bahwa banyak sekali siswa-siswa yang ada di Indonesia itu memiliki kendala pada akses listrik dan juga sinyal internet yang tidak memadai. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa kelengkapan fasilitas yang memadai itu sangatlah penting. Interupsi ditolak, maaf. Tidak hanya fasilitas yang memadai mengakibatkan siswa juga terancam kehilangan haknya untuk bersekolah. Nah, maka dari itu ketersediaan fasilitas ini sangatlah menunjang dan sangatlah menentukan pembelajaran daring. Dan ditambah dengan hal-hal lain yang dapat membuat pembelajaran daring ini jauh lebih efektif. Oleh karena itu, kami tim afirmatif itu sangat mendukung adanya mosi yang diperdebatkan pada hari ini, yaitu tentang ketersediaan fasilitas itu menentukan efektivitas belajar
selama masa pandemi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik Dewan Juri dan hadirin, tadi ada interupsi yaitu pada menit ke-6. Namun interupsi tidak diterima oleh tim pembicara ketiga afirmatif. Pembicara 3 afirmatif menghabiskan waktu untuk pidatonya yaitu 7 menit 2 detik. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi 3 atas paparan argumennya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara 3 tim oposisi untuk dapat menyampaikan argumennya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan atau memberikan waktu kepada saya untuk berbicara atau menyampaikan pendapat dan juga menyanggah. Pertama-tama saya akan menyanggah atau menanggapi terlebih dahulu mengenai argumen atau tanggapan dari pembicara 3 tim afirmatif, yaitu Saudari Rike. Itu tadi muncul yang pertama pertanyaan bagaimana mengetahui tugas atau informasi apabila tidak memiliki media. Nah, saya rasa tidak mungkin apabila sebuah keluarga tidak memiliki media. Minimal keluarga itu memiliki media berupa telepon genggam yang dapat melakukan komunikasi untuk mendapatkan informasi walaupun itu melalui jaringan SMS. Kemudian juga disampaikan fasilitas mendukung yaitu piranti keras, yaitu kan ada laptop, gawai, komputer, dan juga yang lainnya. Apakah benar itu sangat dibutuhkan oleh mereka yang melakukan pembelajaran secara daring, baik itu dari guru atau dari siswa atau mahasiswa? Karena menurut kelompok kami yang paling penting adalah sebuah motivasi dari diri individu. Kemudian disebutkan pula fasilitas dari pemerintah yang tadi disebutkan dengan berbagai banyak dan berbagai jenis, itu juga akan bisa bermanfaat dengan baik apabila seorang individu tidak memiliki motivasi untuk belajar atau untuk mengerjakan tugas dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian mengenai masalah pendidikan yang tadi disampaikan, yaitu ada sebanyak 6% siswa atau mahasiswa. Ini menunjukkan apabila individu itu tidak memiliki semangat atau kemauan untuk belajar menimba ilmu. Kemudian juga disampaikan apabila 66% mereka siswa atau mahasiswa mengumpulkan tugas secara tertulis. Dan ini menunjukkan apabila mereka orang yang termasuk ke dalam 66% tersebut memiliki semangat atau memiliki motivasi untuk belajar, untuk menimba ilmu. Kemudian saya akan menguatkan argumen dari kedua rekan saya, yaitu Sheila Arinda sebagai pembicara 1 tim oposisi dan juga Nada Sagita sebagai pembicara 2 tim oposisi. Yaitu keduanya menyampaikan mengenai efektivitas pembelajaran daring itu bukan tergantung dari fasilitas, melainkan tergantung dari pribadi individu atau sebuah motivasi. Karena fasilitas atau sarana itu merupakan sebuah media pendukung, sehingga hanya pendukung, bukan pokok. Kemudian, percuma jika fasilitasnya mendukung,
atau fasilitasnya lebih, tetapi tidak ada motivasi. Misalkan seorang individu memiliki laptop, memiliki handphone, memiliki jaringan Wi-Fi, tapi apabila tidak memiliki motivasi, maka mereka akan menggunakan beribu alasan untuk tidak mengikuti pembelajaran secara daring. Contohnya ketika ada pembelajaran daring dilaksanakan melalui salah satu media teleconference, mereka akan memberikan alasan seperti, maaf, di rumah saya mati listrik, maaf, saya lowbat, atau maaf, saya tidak memiliki kuota data, padahal mereka menggunakan jaringan Wi-Fi atau yang lainnya. Kemudian juga percuma apabila jika guru datang ke rumah siswa untuk memberikan materi atau memberikan bahan ajar apabila seorang siswa atau mahasiswa tidak memiliki motivasi. Mereka bisa saja kabur dari rumah atau melakukan tindakan-tindakan yang lainnya karena dengan alasan tidak mau belajar. Kemudian berusaha untuk memiliki fasilitas seperti fasilitas laptop, gawai komputer, merupakan dia pendukung, itu juga merupakan dari bagian motivasi. Karena mereka merasa, saya ingin belajar, tetapi saya tidak memiliki media. Mereka punya motivasi untuk belajar atau motivasi untuk ilmu. Kemudian fasilitas dari pemerintah. Fasilitas dari pemerintah tadi berbagai aplikasi. Kemudian yang utama adalah yang saat ini sedang diunggul-unggulkan adalah fasilitas kuota yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk pada mulanya mungkin fasilitas kuota ini sangat membantu. Tetapi untuk saat ini fasilitas kuota sudah tidak begitu dipentingkan karena fasilitas kuota ini dapat dijadikan atau dimanfaatkan oleh siswa atau mahasiswa dari kuota utama karena sekarang sudah muncul berbagai aplikasi untuk mengubah kuota belajar dari Kemendikbud, dari pemerintah untuk menjadi kuota utama. Seperti saya kemarin baru saja mendapatkan pertanyaan dari teman saya, bagaimana cara menjadikan kuota belajar menjadi kuota reguler. Dan dengan diselewengkannya ini, dengan tidak dimanfaatkan dengan benar, bisa untuk mengakses situs yang lain, bukan untuk tugas, bukan untuk mengikuti kelas online, atau bukan untuk hal yang bermanfaat yang bersangkutan dengan pendidikan. Bisa saja mereka melakukan izin tidak mengikuti kelas dengan alasan berbagai alasan, yaitu mati listrik atau kehabisan kuota data. Mereka malah menggunakan kuota tersebut untuk bermain game. Kemudian apabila diberikan fasilitas peminjaman handphone atau peminjaman laptop, bisa saja mereka malah menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk ajang pamer. Bisa saja untuk menyombongkan diri, oh saya punya HP baru. Nah, kemudian apabila tidak memiliki fasilitas SIM, mereka akan tetap berusaha. Di sini, walaupun tidak memiliki fasilitas, mereka pun akan berusaha untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan apa yang mereka mau, motivasi mereka untuk belajar, yaitu mungkin dengan pergi ke luar kota, atau pergi ke rumah teman, atau pergi langsung mendatangi guru atau pihak sekolah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, Dewan Juri dan hadirin, pembicara 3 dari tim oposisi menghabiskan waktu untuk pidatonya yaitu selama 7 menit 12 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim oposisi atas paparan argumennya. Penyampaian argumen dari masing-masing pembicara tim afirmasi maupun tim oposisi telah selesai. Sesi selanjutnya juga merupakan sesi terakhir dari jalannya debat kali ini, yaitu merupakan penyampaian pidato penutup ataupun kesimpulan dari masing-masing perwakilan pembicara tim oposisi dan juga tim afirmasi yang akan dimulai dari tim oposisi.
Kepada perwakilan pembicara tim oposisi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pembicara kesimpulan akan menyimpulkan dari argumen yang diberikan oleh tim oposisi. Jadi kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan bahwasanya ketersediaan fasilitas menentukan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi. Menurut jadi kelompok kami tidak setuju karena keefektifan belajar itu jangan dilihat dari media atau fasilitas yang mereka gunakan. Bahwasanya yang menjadi penentu keefektifan belajar mereka yang pertama yaitu ada motivasi. Motivasi ini menggerakkan keinginan mereka untuk belajar. Jadi, walaupun kita memiliki fasilitas pendukung yang lengkap, memiliki fasilitas belajar yang baik, namun apabila motivasi belajar mereka sangat rendah, sama saja hal itu tidak akan ada gunanya. Yang kedua, bahwasanya yang menentukan keefektifan belajar selama masa pandemi ini juga ditentukan dari semangat mereka. Walaupun kita memiliki keterbatasan, misalnya kita tidak memiliki handphone atau kita tidak memiliki laptop, namun apabila kita memiliki semangat, kita berusaha untuk mengupayakan belajar di tengah keterbatasan kita ini. Dengan kata lain, bahwasanya semangat ini juga mengajarkan kepada siswa dan juga guru bahwa kita dituntut untuk belajar kritis di tengah pandemi ini. Bagaimana kita mengupayakan tetap belajar di tengah keterbatasan, misalnya kita tidak mempunyai laptop maupun tidak mempunyai gawai. Dan juga bahwasanya fasilitas pendukung tidak hanya media elektronik. Kita bisa menggunakan fasilitas lain, misalnya buku ataupun yang lainnya. Kita juga bisa belajar dari pengalaman atau lingkungan sekitar kita. Tidak hanya kita mengandalkan laptop ataupun gawai untuk mendukung belajar secara daring ini. Dan juga seperti yang disampaikan oleh tim oposisi 3, bahwasanya ketika keefektifan belajar ditentukan karena fasilitas, padahal kita sedang berada di tengah kondisi yang sangat sulit, di tengah kondisi pandemi yang di mana ekonomi kita sangat menurun. Apabila kita dipaksa untuk memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung pembelajaran secara daring, sama saja ini menekan hidup mereka. Seperti diketahui bahwa harga gawai maupun laptop ataupun yang lainnya itu sangat mahal. Jadi kelompok kami sangat tidak setuju dengan mosi yang diberikan. Dan dari kelompok oposisi 3 juga menyampaikan saran bahwasanya sebisa mungkin kita untuk memberikan tugas ataupun pembelajaran yang menyesuaikan dengan keadaan. Jadi jangan dipaksakan apabila memang fasilitas yang tidak mendukung ini, jangan dipaksakan untuk tetap belajar, padahal nyatanya fasilitas yang digunakan itu masih kurang. Jadi kita tetap harus memanfaatkan keadaan sekitar untuk tetap belajar. Dan juga kita perlu, dan juga untuk siswa dan guru, perlu adanya kesadaran untuk tetap semangat dan juga memotivasi diri untuk tetap belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Pembicara oposisi 3, pembicara oposisi 1 telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu selama 4 menit 2 detik. Kepada perwakilan pembicara tim oposisi diucapkan terima kasih atas paparan kesimpulannya. Selanjutnya yaitu
Kepada perwakilan pembicara tim afirmasi, dipersilakan waktu dan tempat untuk dapat menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya pembicara kesimpulan akan menyimpulkan debat argumen dari tim kami. Saya dan tim sangat setuju dengan argumen yang telah tim kami sampaikan. Dengan mosi yang diperdebatkan kali ini adalah ketersediaan fasilitas menentukan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi. Bahasanya masa pandemi, kami menyimpulkan bahwa fasilitas mendukung dalam pembelajaran daring ini yaitu karena tanpa adanya fasilitas yang memadai, siswa tidak dapat belajar dengan baik atau efektif bagi mereka. Adanya fasilitas penunjang yang didapat dari pemerintah seperti kuota internet yang dibagikan secara merata untuk para siswa dan guru akan mempermudah pembelajaran secara daring di rumah masing-masing dan tidak mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Akan tetapi jika ketersediaan fasilitas pembelajaran daring tidak memadai, maka siswa tidak dapat mengikuti pembelajaran secara efektif dan ketersediaan fasilitas itu sangatlah penting dan sangat menentukan efektivitas pembelajaran di saat daring ini. Terus kelebihan dari tim kami pada perdebatan kali ini adalah argumen yang disampaikan sangatlah jelas, disertai contoh dan data yang sangat konkret, serta tidak keluar dari batasan yang ada, sedangkan tim lawan mereka tidak memberikan bukti-bukti yang konkret dan contoh yang nyata. Oleh karena itu, kami yakin pada perdebatan kali ini, tim kami pasti menang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pembicara 1 dari tim afirmatif telah menyampaikan kesimpulan pada perdebatan kali ini, yaitu selama 2 menit 3 detik. Baik, kepada perwakilan pembicara tim afirmasi, diucapkan terima kasih atas paparan kesimpulannya. Dari acara debat kali ini, saya serahkan kembali kepada sudut pandang masing-masing individu tentang pandangan ataupun argumen mana yang kiranya dianggap benar ataupun sejalan. Sebagai penutup, saya persilahkan kepada Dewan Juri, Saudari Helmi Zuraida, untuk dapat menjabarkan penilaian debat kali ini dan mengumumkan tim mana yang lebih unggul dan bisa dinobatkan sebagai juara pada debat kali ini. Kepada Saudari Helmi Zuraida, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator, hadirin dan peserta debat yang terhormat. Acara debat pada malam hari ini dengan mosi ketersediaan fasilitas menentukan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi dimenangkan oleh tim afirmatif. Dengan total skor nilai itu 227, sedangkan tim oposisi jumlah total itu 225 dengan rincian pembicara tim afirmatif pertama skornya 75, pembicara kedua 76, dan pembicara ketiga 76. Sedangkan tim oposisi, pembicara pertama 75, pembicara kedua 74, dan pembicara ketiga 75. Dengan catatan, debat sudah berlangsung dengan baik, kemudian penyampaian sudah baik, dan dengan gaya bicara cukup sopan, kemudian tidak menyinggung perasaan maupun menyinggung berbagai pihak.
isi argumen sudah berbobot, kemudian kedua tim sudah mampu mengkritisi argumen dari tim lawan. Hanya saja kedua tim belum bisa memaksimalkan waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, kepada Dewan Juri, Saudari Helmi Zuraida, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat juga kepada tim afirmasi sebagai pemenang pada acara debat kali ini dengan mosi ketersediaan fasilitas menentukan efektivitas pembelajaran daring selama masa pandemi. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita bersyukur karena acara debat kali ini berjalan dengan lancar tanpa kendala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan mohon maaf jika ada kekurangan salah tutur kata dalam debat kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.